Halo teman-teman semua, selamat datang kembali di kelas informatika ya, di kelasnya Pak Amos. Masih bersama dengan saya, Pak Amos. Di video ke-6 seri HTML ini, kita akan coba mempelajari terkait list yang bisa kita gunakan dalam dokumen HTML ya. Baik teman-teman, untuk list di sini ya, kita akan mempelajari 3 macam list pada dokumen HTML ya. Yang pertama adalah OL ya, kemudian UL dan juga DL ya. Apa itu OL? OL adalah list berurut ya, atau order list. Kemudian untuk UL dia adalah list tidak berurut atau unordered list ya. Yang terakhir yang ketiga di sini ada DL atau definition list. Yang pertama kita pelajari adalah order list teman-teman. Jadi kita akan coba membuat untuk list yang berurut ya. Untuk kode dari list berurut itu atau OL ya, kita awali dengan tag OL ya. Di sini kita awali dengan tag OL. Kemudian untuk isi list itemnya kita gunakan tag LI ya. Di dalam tag LI kita masukkan item dari list yang ingin kita tampilkan ya. Kemudian untuk OL sendiri atau order list ya, kita memiliki atribut tipe ya. Jadi kita bisa menggunakan atribut tipe dengan value-nya itu ada 5 macam teman-teman. Yang pertama itu angka 1 ya. Kalau kita menggunakan value-nya angka 1 dalam atribut tipe, dia akan merubah listnya itu menjadi angka berurut ya, dari angka 1 sampai angka ke N. Kemudian kalau kita menggunakan tipe yang alfabet A besar ya, atau yang kapital ini, dia akan merubah urutan listnya dari huruf A yang kapital ya sampai dengan huruf ke berapa. Kemudian kalau menggunakan yang A kecil itu sama dengan A besar, hanya menggunakan hurufnya itu A kecil ya. Kalau yang I besar dia menggunakan angka Romawi besar ya. Kalau yang I kecil ini tipenya dia menggunakan angka Romawi tapi menggunakan huruf kecil ya. Agar tidak bingung terkait order list ini, mari kita lihat untuk simulasi dari pembuatan kode order list ini teman-teman ya. Baik teman-teman, di sini saya sudah masuk ke halaman desktop saya. Sekarang kita akan masuk ke text editor ya. Untuk text editornya masih sama, saya akan masih menggunakan text editor Notepad++ ya. Baik, di sini saya sudah mempunyai kerangka untuk halaman HTML yang saya miliki ya. Pertama-tama kita akan coba buat dulu untuk yang bagian order list ya tadi, atau OL. Di sini saya buat dulu komentar untuk penanda ya. Untuk komentarnya contoh penggunaan order list ya. Nah, kemudian untuk pembuatan order listnya kita awali dengan tag OL ya. Kita awali dengan tag OL. Kemudian untuk listnya kita masukkan kode LI ya. Contoh untuk listnya kita masukkan nama buah-buahan, mangga, kemudian apel ya. Selanjutnya terakhir jeruk saja ya. Nah, inilah contoh dari kode order list teman-teman ya. Kita simpan terlebih dahulu dan kita lihat hasilnya di browser seperti apa untuk order list ini. Nah, inilah hasil dari order list teman-teman. Jadi berupa berurut angka 1 sampai ke N-nya berapa. Sekarang kita akan coba menggunakan atribut tipenya ya. Atribut tipenya. Yang pertama untuk atribut tipe kita masukkan angka 1 ya. Nah, kalau angka 1 dia akan default sama seperti ini menggunakan angka berurut ya. Kemudian kita ganti tipenya menjadi A besar ya. Untuk yang kedua, jadi untuk A besar di sini urutannya akan berubah menjadi huruf kapital ya. Dari A sampai ke huruf keberapa. Jika kita menggunakan A kecil dalam tipenya, hasilnya sama tapi dia menggunakan huruf kecil ya. Nah, seperti ini. Kemudian juga kalau kita mau mengubahnya menjadi angka Romawi, di tipenya kita ganti menjadi I besar ya untuk value dari atribut tipenya. Maka dia berubah menjadi angka Romawi seperti ini ya.
Kemudian kita ubah menjadi I kecil ya yang terakhir. Jadi dia harus menghasilkan angka Romawi tapi menggunakan huruf kecil angka Romawinya. Nah, inilah hasil dari I kecil teman-teman ya, menggunakan value I kecil pada atribut tipe dalam order list ya. Itulah contoh-contoh dari penggunaan order list teman-teman ya. Selanjutnya kita masuk ke unordered list atau UL teman-teman ya. Untuk UL di sini dia penggunaan kodenya sama seperti order list ya, yang membedakan dia hanya tag awal saja. Kalau tadi di order list teman-teman menggunakan OL, di sini teman-teman menggunakan UL ya, atau unordered list ya. Untuk unordered list juga teman-teman sama, dia memiliki atribut tipe ya dengan value-nya masing-masing. Yang pertama ini ada disk ya. Ada disk, kemudian ada juga square dan circle ya. Jadi kalau di sini dia menggunakan titik hitam ya. Kemudian untuk square dia menjadi kotak-kotak simbolnya. Kalau circle itu hanya lingkaran. Jadi bulatannya udah hitam, dia hanya dibatasi oleh border hitamnya saja, tapi tengah-tengahnya itu putih. Agar tidak bingung lagi, mari kita coba lihat untuk demonstrasi penggunaan kode UL ini teman-teman ya. Nah, mari kita coba untuk pembuatan kode UL ya. Ini kita batasi dulu menggunakan pembatas ya, HR, agar tidak bingung nantinya. Kemudian kita panggil tag UL ya. Kemudian untuk listnya kita masukkan merek-merek motor saja ya. Kita masukkan Yamaha, kemudian Honda, yang terakhir kita masukkan Suzuki ya, Suzuki. Oke, kita simpan terlebih dahulu untuk melihat hasil dari tag unordered list itu seperti apa ya. Sini kita refresh. Nah, inilah hasil dari unordered list teman-teman, tapi yang default dulu. Sekarang kita gunakan atribut tipe dengan value-nya disk ya. Kita tambahkan atribut tipe, kemudian untuk value-nya kita masukkan disk ya. Untuk disk di sini dia hasilnya sama berupa titik hitam teman-teman, jadi tidak ada perubahan ya. Nah, inilah hasil dari disk. Selanjutnya kita ubah tipenya menjadi square ya, atau kotak dalam bahasa Indonesianya. Kemudian kita simpan lagi dan kita refresh di halaman browsernya. Nah, inilah hasil dari square ya. Jadi baretnya diganti dengan kotak-kotak hitam seperti ini. Yang terakhir untuk value type-nya di sini kita ada ya, circle. Untuk circle di sini dia akan menampilkan bulatan hitam teman-teman ya. Kita simpan dan kita lihat hasil bulatannya seperti apa. Nah, inilah hasil dari circle teman-teman ya. Jadi untuk list menggunakan order list kita tipenya ada 3 macam ya. Ada disk, square, dan juga circle ya. Baik teman-teman, yang terakhir di sini kita ada DL ya, atau definition list. Biasanya untuk definition list di sini dia dipakai untuk memasukkan suatu judul bab ya. Untuk kode definition list atau DL di sini berbeda dengan kode saat kita memanggil order list ya, atau OL, dan juga UL atau unordered list ya. Jadi untuk definition list di sini kita awali dengan kodenya DL ya, atau definition list, kemudian diikuti dengan DT atau definition title ya, atau judul babnya apa, dan terakhir masukkan kode DD ya, atau definition description untuk masukkan deskripsi atau subjudulnya. Agar teman-teman tidak bingung lagi, mari kita lihat untuk simulasi dari penggunaan tag definition list ya. Nah, untuk definition list di sini ya, saya akan buat di pembatas baru ya. Kita awali dengan kata tag DL ya, definition list. Kemudian kita masukkan definition title-nya atau DT ya. Contoh untuk definisi title-nya saya masukkan di sini bab 1 ya.
Kemudian kita masukkan definition description-nya atau DD ya. Contoh sub bab 1.1 ya. Untuk subbabnya kita buat jadi 3, 1.2 dan 1.3. Kemudian untuk datanya sama kita gandakan ya, agar tampilannya lebih banyak. Kita masukkan bab 2 ya. Subbabnya berarti 21, 22 dan 23 ya. Jadi inilah kode dari definition list teman-teman ya, dimulai dari DL, kemudian DT atau definition title, dan juga DD atau definition description. Kita simpan terlebih dahulu ya, kita simpan dan kita refresh di halaman browser ya seperti apa untuk hasil dari definition list di sini. Nah, inilah hasil dari definition list teman-teman ya. Jadi yang bab 1 ini dia adalah definition title atau kita ketikkan kodenya DT. Kemudian untuk subbab satunya ini dan terakhir saya blok di sini dia menggunakan kodenya itu DD atau definition description teman-teman ya. Nah, jadi teman-teman itulah contoh implementasi dari tag HTML list ya, yang definition list. Jadi di video kali ini kita telah belajar caranya bagaimana membuat suatu list dalam dokumen HTML ya, mulai dari list berurut, list tidak berurut, dan juga list definisi ya, atau kita gunakan kodenya itu OL, UL, dan DL teman-teman ya. Semoga video kali ini bisa membantu teman-teman dalam pelajari pemrograman HTML ya. Terima kasih telah menonton video ini. Sampai bertemu lagi di video selanjutnya. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Terima kasih.